Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, berjumpa kembali dengan Bu Guru untuk yang hari ini tidak bisa ikut Google Meet tadi. Nah, ini ada sedikit ringkasan pembelajaran hari ini ya. Kemarin kan sekalian sudah mengerjakan penilaian akhir subtema 1. Yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan ya, nanti terus diisi di Google Form. Nah, hari ini kita sudah masuk ke subtema 2 pembelajaran 1. Apa saja yang kita pelajari? Nah, ini yang pertama tentang gaya listrik ya. Hampir semua peralatan yang kita gunakan itu memanfaatkan listrik. Nah, listrik ini yang kita gunakan itu berasal dari pembangkit listrik dalam bentuk arus listrik. Nah, arus listrik yang mengalir itu dari kutub positif ke kutub negatif. Kalian bisa lihat pada batu baterai. Batu baterai itu biasanya ada tulisan plus sama minus. Nah, itu. Kemudian, aliran listrik dapat menimbulkan gaya listrik. Selain alat-alat yang membutuhkan listrik dari PLN gitu ya, tapi ada juga percobaan menggunakan penggaris yang percobaan menggosokkan penggaris mika plastik itu pada rambut, kemudian dapat mengangkat serpihan kertas. Nah, itu membuktikan bahwa adanya potensi listrik pada benda. Jadi intinya benda itu, hampir semua benda itu menghasilkan listrik, tapi karena jumlahnya sedikit, makanya tidak bisa kita pakai. Nah, ini ada di buku halaman ini 37 dan 38. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya listrik adalah gaya yang timbul karena adanya aliran arus listrik. Kalau tidak ada aliran listrik, nah itu tidak bisa disebut sebagai gaya listrik ya. Tuh. Nah, selanjutnya hari ini juga kita mempelajari tentang teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi itu adalah tulisan atau cerita yang dibuat berdasarkan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Nah, di semua teks atau di semua bacaan pasti ada ide pokoknya. Ide pokok ini adalah pokok masalah yang menjadi dasar dalam cerita, yang menjadi dasarnya. Itu mau membuat cerita itu harus ada ide pokoknya. Nah, ide pokok ini biasanya terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama letaknya di dalam setiap paragraf, bisa di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Intinya setiap teks itu ada paragrafnya dan pasti ada kalimat utamanya dan ada ide pokoknya. Itu ya yang harus diingat. Setelah ini silahkan kalian kerjakan penilaian harian halaman 39 ya, silahkan ini nanti di mute, kemudian kalian kerjakan dulu. Setelah dikerjakan nanti kita koreksi bersama ya. Tuh. Nah, sudah ya. Nah, ini penilaian harian, jawabannya silakan punya kalian dicocokkan gitu ya. Nomor 1A, 2 do, 3 do, 4 C, 5A. Silakan dikoreksi. Punya kalian betul berapa. Kemudian, nah ini yang isian singkatnya. Tuh, yang nomor 1 itu ide pokoknya terdapat di kalimat pertama. Kemudian nomor 2 itu jawabannya menenun, tulisannya agak bagus ya. Kemudian yang ketiga, Bu Guru tidak tahu jawabannya karena tidak paham dengan maksud dari pertanyaannya, jadi dilingkari saja untuk bonus. Nomor 4 jawabannya adalah gaya listrik statis. Nomor 5 jawabannya bermuatan negatif atau bermuatan elektron. Itu juga betul ya. Nah, itu nanti silakan dikoreksi. Nah, selain pelajaran tematik, hari ini juga kita belajar tentang matematika. Matematikanya melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang segi banyak. Nah, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 102. Hari ini kita belajar tentang macam-macam segi banyak ya. Segi banyak itu ada dua, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa yang membedakan?
Kalian harus paham. Ketika disebut segi banyak beraturan, itu ketika sisinya, semua sisinya ini panjangnya sama. Itu disebut segi banyak beraturan. Nah, dikatakan segi banyak tidak beraturan ketika panjang sisinya berbeda. Ini kan ini dengan ini kan berbeda. Nah, itu kalau walaupun satu, walaupun dua atau tiga, hanya satu saja yang berbeda panjang sisinya, itu sudah termasuk dengan segi banyak tidak beraturan, gitu ya. Ingat, dieling-eling. Kalau beraturan itu panjang sisinya semuanya sama, kalau yang tidak beraturan itu panjang sisinya ada yang berbeda, walaupun hanya satu yang berbeda, itu termasuk dengan segi banyak tidak beraturan. Gitu ya, paham ya? Nah, tugas kalian hari ini adalah matematika saja halaman 104 dan 105 ya. 104 cukup ditulis jawabannya saja, tidak usah digambar. Nomor 1 apa, 2 apa itu. Kemudian kalau yang 105 itu kelompokkan, ada gambar itu, gambar 1 sampai 15 dikelompokkan menjadi ke dalam segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Tuh. Nah, ingat ya, buku ini kan pinjam, tidak boleh dioret-oret ya. Nah, itu saja yang Bu Guru sampaikan hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar dari rumahnya. Jangan lupa sholatnya ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai bolong sholatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.